Sampurasun. Hari ini kita akan membahas lagi tentang Kasundaan ya. Hari ini kita akan membahas tentang Kala Sengsara ya. Ini adalah sebuah gambaran gitu ya, zaman yang tidak jauh dari zaman saat ini yang kita tapaki gitu ya. Seperti dalam prediksinya Prabu Siliwangi ya, menuturkan setelah berganti masa semakin banyak penguasa yang buta dan tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Kondisi ini melambangkan pemimpin yang tidak mau mengerti penderitaan rakyat, memerintah tidak dengan hati dan kepentingan pribadi atau golongan sebagai berhalanya. Digambarkan banyak muncul peristiwa di luar penalaran, sementara orang-orang pintar hanya bisa omong alias pintar keblinger. Senada dengan prediksi Wangsit Siliwangi ya, Joyoboyo juga meramalkan sebagai zaman penuh kesengsaraan. Setelah zaman Kulilo ya, ada juga zaman Kala Sengsara. Manusia bertambah susah sebab para satria telah kehilangan kesatriaannya. Nasihat yang baik tidak didengarkan. Para wanita tidak memiliki rasa malu lagi. Banyak lelaki yang jahat seperti menipu, maling, memfitnah. Pada masa ini, sungai-sungai mulai kehilangan muaranya. Pasar tidak terdengar lagi gemaknya. Goa dan pepunden kehilangan keramatnya atau pamornya. Inilah zaman Kalabendu gitu ya, atau zaman Edan. Tanda alam yang muncul pada periode Kalabendu ini adalah gempa bumi, gunung meletus, ombak tinggi gitu ya, atau kita bilang tsunami. Hujan bukan musimnya, banyak tempat kebanjiran, berganti kemarau panjang yang tidak jelas musimnya. Ini sangat jelas sekali ya, seperti zaman saat ini gitu, yang tidak menentu musim pun gitu ya. Tapi hal itu semuanya sudah diingatkan oleh Prabu Siliwangi ataupun seorang Joyoboyo gitu ya, seorang raja. Tapi manusia tetap saja tidak sadar dengan hal itu gitu ya. Dalam Wangsit Siliwangi yang bersumber dari jagat satru gitu ya, ini juga mengungkapkan anu jadi ponggawa bareunghar tina babangsat, sararenang tina ruruba dararagang. Tapi bari nyieun susah usaha somah, modal dagang Aryana nya pangkat jeung kakuasaan. Nu kudu Aryana diparake nyaring sieunan, datang ka nu geus harieun memeh disieun-sieunan. Mere keuntungan nginjemkeun modal, tapi modal anu moal bisa ditagih deui. Ini bukan hanya sebagai prediksi gitu ya, tapi benar-benar terjadi. Jurang kesejahteraan antara rakyat dan pejabat semakin dalam gitu ya. Pangkat dan jabatan menjadi andalan untuk menakut-nakuti rakyat. Dari rasa ketakutan itulah mereka mendapat pinjaman modal. Para pejabat negara ramai-ramai menguasai dunia bisnis gitu ya. Prabu Siliwangi kemudian bertanya, kumaha Aryana daragang? Kemudian dilanjutkan dengan daragang baring monggawa, datang ka pagawean meh sakabeh hancaeun gatrah. Lain ku sabab daragang tapi memang teu bari sagawe. Lain teu bisa gawe ku sababarodo tapi kulantaran pararinter teuing. Ngaran pararinter kabalinger, didinya salaga buana jadi hakaneun beuki marahal, jadi somah beuki baringung ya. Dalam naskah Pantun Bogor episode Paku Jajar Bekah Kembang yang diungkapkan Sang Hyang Wenang ya, dia menceritakan nu sakarep-karep jadi jelema engke amun gunung-gunung geus garundul, leuweung-leuweung beak dibukbak, Aryana bakal baralik deui jaradi sato, lolobana jaradi monyet halarejo mabok kawasa, monyet beureum parebut kawasa. Pangkal segala persoalan ini adalah keserakahan. Keserakahan terhadap harta dan jabatan ini sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Ini yang menjadi problem kita saat ini gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini ya. Semoga bermanfaat. Sampurasun.